Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tiga subbab, yakni mengenai interferensi, refraksi, dan refleksi dari gelombang. Yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai interferensi. Nah, apa sih interferensi itu? Interferensi itu menggunakan prinsip superposisi, yakni penggabungan penjumlahan dari dua buah solusi gelombang, dan juga tidak hanya tertutup pada dua gelombang saja, bisa n buah gelombang. Nah, jadi solusi dari n buah gelombang tersebut, jadi penjumlahan dari n buah gelombang tersebut juga merupakan solusi dari persamaan diferensial yang sama. Nah, ini tuh definisi dari bahwa gelombang tersebut adalah gelombang yang linear. Nah, superposisi gelombang ditunjukkan secara fisik dengan penglihatan terang dan gelap yang disebut fringe, yang ditunjukkan interferensi maksimum dan interferensi minimum. Jadi pada eksperimen celah ganda misalnya, interferensi dari dua celah yang bisa diartikan sebagai dua sumber itu ditunjukkan pada layar sebagai pola gelap dan terang. Nah, pola terang itu menunjukkan interferensi maksimum dan pola gelap menunjukkan interferensi minimum. Kumpulan dari kisi disebut pada layar membentuk pola interferensi. Ya. Interferensi pertama diamati oleh Robert Boyle tahun 1663. Nah, bagaimana sih cara menjumlahkan gelombang yang akan bersuperposisi tersebut? Nah, pada pembahasan ini akan dibahas 3 buah cara. Yang pertama, pendekatan trigonometri, pendekatan kompleks, dan juga menggunakan vektor. Pertama kita bahas dulu mengenai pendekatan trigonometri. Nah, misalkan ada dua buah gelombang skalar yang dengan persamaan Y1 sama dengan A1 cos omega T tambah Pi1, Y2 sama dengan A2 cos omega T tambah Pi2. Artinya apa? Kedua gelombang ini memiliki frekuensi yang sama, tetapi memiliki amplitudo dan fase yang berbeda. Nah, jika kita jumlahkan Y1 tambah Y2, di mana Y1 ini kita pecah dulu menjadi cos A tambah B menjadi cos A cos B kurang sin A sin B seperti ini. Lalu juga yang Y2 juga seperti itu. Lalu kita kumpulkan cos omega T sama cos omega T dan sin omega T sama sin omega T. Sehingga didapatlah hasil seperti ini. Nah, A1 cos pi A tambah A2 cos pi 2. Ini kan dia tidak bergantung kepada T. Artinya dia bisa kita ganti dia sebagai konstan. Maka yang A1 cos pi tambah A2 cos pi 2 ini bisa diganti menjadi A1 misalnya. Maka A1 cos omega T. Ditambah hal yang sama juga berlaku pada ini. Tambah A2 sin omega T. Nah, solusi ini tuh juga merupakan solusi dari persamaan diferensial yang menghasilkan Y1 dan Y2 ini. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi linier. Gitu. Ya, seperti ini penjelasannya. Sekarang kita untuk menentukan Y. Maka yang tadi itu, yang tadinya kita misalkan dia sebagai konstan tadi itu, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Sehingga didapatkan hasil Y kuadrat sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah 2A1A2 cos Pi1 kurang Pi2. Nah, lalu untuk mencari Pi ini, maka kita lihat dari persamaan ini. Kita bagi ini keduanya. Berarti sisanya itu adalah tan Pi sama dengan yang di bawah ini dibagi dengan yang di atas ini. Jadi dapatlah ini hasilnya. Nah, kita bicara yang seperti itu tidak membantu untuk penyebabnya banyak gitu. Ya, masa kita harus menjumlahkan n buah gelombang Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai ke Yn dengan cara yang satu-satu seperti ini gitu. Jadi dibutuhkan cara yang lebih yang lebih general untuk menentukan superposisi dari gelombang yang banyak. Nah, kita lanjut pada
pembahasan kedua, yakni pendekatan kompleks. Nah, pada pendekatan kompleks ini tuh persamaan gelombang yang tadi kita definisikan sebagai fungsi kosinus, misalkan cos omega t kurang kx, nah kita ubah dia menjadi bentuk kompleks, bentuk eksponensial, yakni menjadi seperti ini. Karena I pangkat theta itu adalah cos theta tambah I sin theta. Nah, sama dia seperti itu. Maka ini diambil saja yang bagian realnya. Karena cos itu adalah bagian real dari cos theta itu adalah bagian real dari E pangkat theta. Nah, juga sama seperti ini. YN sama dengan amplitudo ke N, E pangkat I omega T tambah Pn. Jadi, yang berbeda di sini tuh hanya amplitudo dan fasenya saja. Nah, asumsikan Y1 mendekati Y2 mendekati YN gitu. Artinya amplitudonya itu hampir sama semuanya. Jadi kita hanya menjumlahkan yang bagian E pangkat P1 tambah E pangkat P2 tambah E pangkat Pn dan seterusnya. Dan juga dimisalkan P1 ke P2 itu jaraknya adalah P gitu, P0. Jadi P2 sama dengan 2 P0. P2 sama dengan 2 P0 dan juga begitu seterusnya. Berarti PKN adalah N P0. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, coba kita lihat bahwa ini tuh adalah penjumlahan deret geometri. Deret geometri dengan kita keluarkan ini E pangkat I theta 0 kita keluarkan ke sini. Jadi ini dengan 1 tambah E pangkat I theta 0 sampai ke sini E pangkat min N I theta 0 kurang 1. Nah, yang itu tuh bisa dicari jumlahnya dengan Sn sama dengan U1 ya, U1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, ya kan, seperti ini. Nah, dimana R pangkat N itu adalah E pangkat IP pangkat N. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu kita ingin mengubah dia menjadi bagian yang genap dan bagian yang real dan bagian yang imajiner. Lalu suku yang ini dikali dengan 1 tambah E pangkat minus ya, ini minus I P0. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, 1 kurang E pangkat 2 I P0 itu dimana E pangkat 2 I P0 ini kembali kita ubah ke dalam bentuk trigonometri, bentuk kompleks seperti tadi. Sehingga dia bisa menjadi 2 kali 1 kurang cos P0. Nah, ini bisa dibuktikan kembali. Kalau ini kita rombak, pasti hasilnya ini, gitu. Sehingga dapat kita simpulkan dengan menyederhanakan bagian yang kotak ini, dia menjadi Y0 sin N P0 per 2 per sin P0 per 2. Cos omega T tambah N tambah 1 P0 per 2. Nah, seperti itu. Dimana yang bagian ini kan konstan, hanya bergantung pada P0 dan N. Ini disebut sebagai amplitudo ke N. Nah, ditambah dikali dengan cos omega T tambah, nah ini beda fase yang tadi. Beda fase dari P1, P2. Nah, kalau dijumlahkan dia menjadi seperti ini. N tambah 1 per 2. Nah, misalnya kita mau mencari superposisi dari 3 buah gelombang. Berarti N sama dengan 3. Tinggal diganti ke sini N-nya sama dengan 3, lalu diganti juga ke sini N sama dengan 3. Dan cara ini tuh jauh lebih mudah daripada cara yang pertama tadi, dari pendekatan trigonometri tadi. Nah, cara selanjutnya yaitu pendekatan vektor. Nah, kalau vektor ini itu kita menggunakan diagram fasor. Nah, sebenarnya menggunakan diagram fasor itu jauh lebih mudah. Tapi dibutuhkan teknik-teknik khusus untuk melakukannya. Pada pembahasan itu hanya sedikit dibahas mengenai diagram fasor tersebut, yakni secara fisik yaitu misalkan tadi kan Y1 tambah Y2 tambah YN itu yang berbeda kan hanya fasenya saja. Omega T-nya kan sama. Nah, jadi
di fasor ini tuh omega T-nya harus sama gitu. Kalau omega T-nya nggak sama, omega 1, omega 2, omega 3, nah itu mungkin tidak efektif menggunakan cara fasor ini. Jadi dari Y1 ke Y2 itu dia berbeda sebesar P0. Nah ini dia. Ini beda fasenya tersebut. Jadi yang di sini adalah saat P-nya sama dengan 0. Artinya cuma hanya ada cos omega T-nya aja. Nah, pada saat di sini omega T tambah P0. Nah, pada saat di sini omega T tambah 2 P0. Sampai sini omega T tambah 3 P0 dan seterusnya. Nah, kalau semuanya itu dijumlahkan, ini jumlahnya, ya kan, dia akan menggunakan vektor. Penjumlahan vektor itu kan dari ujung ke pangkal. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi panjangnya gitu. Nah, pembahasan mengenai vektor ini akan dibahas lebih lanjut pada interferensi celah ganda Young. Nah, tadi seperti yang sudah disinggung di awal tadi bahwa interferensi celah ganda Young menggunakan sumber cahaya monokromatik S. Jadi cahayanya itu harus monokromatik. S yang melewati celah yang jaraknya hampir sama gitu. Jadi gambarnya itu kira-kira seperti ini. Ini sebuah cahaya foton yang sumber monokromatik ya, melewati dua celah. Nah, celahnya ini tuh berfungsi sebagai pemisah gitu. Nah, dia itu dibedakan jaraknya, dibedakan di sini, biar pada saat di sini dan pada saat di sini Z-nya itu beda kan, Z di sini ke sini kan beda. Berarti artinya apa? Fase pada saat di sini dan fase pada saat di sini itu beda, sehingga dia berinterferensi gitu. Nah, interferensi yang tersebut nampak pada layar ini, pada layarnya tersebut. Ya, tetapi perbedaannya itu tidak terlalu jauh ya. Perbedaan fasenya itu tidak terlalu jauh karena jarak antara S1 dan S2 itu dekat sekali itu sehingga hampir sama. Nah, pada layar itu mungkin terjadi dua konstruksi, yakni interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif itu adalah selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Misalnya kayak M lambda, misalnya kayak lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Pokoknya bilangan bulat. Nah, untuk interferensi destruktif itu terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Jadi lambda per 2 misalnya dikali sama 2i tambah 1. 2i tambah 1 ini dia melambangkan dia ganjil. Misalnya setengah lambda, 3 per 2 lambda, dan seterusnya. Nah, apakah benar hal tersebut? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Coba kita lihat, kita analisis secara fisis bagaimana interferensi yang terjadi pada layar ini. Nah, Y1 ini adalah gelombang yang keluar dari celah 1, Y2 adalah gelombang yang keluar dari celah 2. Nah, keduanya ini berinterferensi dengan perbedaan fase sebesar sebesar K delta R. Delta R itu apa? Delta R itu adalah selisih jarak antara S1 dengan layar dan S2 dengan layar. Jadi kira-kira delta R itu di sini. Nah, delta R. Delta R itulah yang menjadi beda fasenya. Lalu kita jumlahkan ya secara fasor. Ini penyumbang secara fasor. Gimana Y1 sama dengan cos omega A, cos omega T tambah K1R tambah P0. Terus, ya ini minus ya. Terus yang kedua, A cos omega T kurang KR1 tambah P0 tambah K delta R. Jadi harus ditambah dengan suku K delta R di sini. Karena kan dia tadi berbeda fase sebesar K delta R. Jadi kan tadi dia R2 kan. R2 itu sama dengan S1 tambah delta R itu. Jadi makanya di sini R2 ini dipecah menjadi R1 tambah delta R. Nah, ini cara intrik dari diagram Fasor tersebut. Yang ini kan sudah sama. Maka yang membedakan dia itu adalah K delta R itu. Jadi sudut antara Y1 dengan Y2 itu adalah sebesar K delta R. Nah, ini dia sudutnya. Sudutnya sebesar K delta R. Nah, dan YT ini adalah
jumlah dari amplitudo superposisi dari Y1 dan Y2. Nah, dapat kita lihat di gambar kalau AT itu adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat, lalu diakarkan. Nah, berarti AT kuadrat adalah A ditambah yang ini juga A, karena amplitudo 1 dan amplitudo 2 itu kan tetap A ya. Berarti kalau yang ini diproyeksikan ke sini menjadi A cos K delta R. Ini dia. Dikuadratkan lalu ditambah dengan yang ini. A sin K delta R. Lalu dikuadratkan juga. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Ya, melalui aljabar biasa itu. Nah, sehingga didapatkan AT kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat gitu. Nah, jadi kita simpulkan kalau gelombang superposisinya itu adalah 2A cos K delta R per 2. Jadi dia bergantung sekali pada delta R. Oke, maka persamaan gelombang baru yang nampak pada layar berbentuk YT sama dengan AT cos omega T tambah K1R tambah I0 tambah beta. Ya, dimana beta dan ini itu adalah beda fasenya yang tadi. Nah, coba kita lihat. Secara klasik ya, ini tinjauan klasik bahwa intensitas cahaya sebanding dengan kuadrat amplitudo. Hasil superposisi. Jadi kalau AT kuadrat itu jadi AT kuadrat itu sebanding dengan intensitas yang ada pada layar. Jadi dia berbanding lurus dengan cos kuadrat K delta R per 2 gitu. Jadi yang interferensi konstruktif itu terjadi kalau intensitasnya ya pada layar ya sama dengan I0 sama dengan maksimum gitu. Nah, jadi saat itu interferensi maksimum itu terjadi saat cos kuadrat K delta R per 2 itu sama dengan 1. Nah, berarti nilainya antara plus minus 1 kan? Kali diakarkan. Nah, cos yang plus minus 1 kan ada di berapa nih? 0, ada di V, ada di 2V. Jadi dia bilangan genap, itu bilangan bulat. Sehingga K delta R itu adalah 0, V, 2V, 3V, pokoknya bilangan bulat. Nah, sehingga kita bikin K delta R per 2 itu adalah M lambda, di mana M itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada gambar tadi, delta R itu secara aproksimasi, ini kan delta R. Ini kan delta R, nah ini theta, nah ini D. Itu sama saja dengan D tan theta, D sin theta. Delta R sama dengan, ya, delta R sama dengan D sin theta. Lalu K itu kan sama dengan 2V per lambda. Berarti 2V per lambda, yang ini K, dikali delta R itu adalah D sin theta. Jangan lupa per 2-nya. Sama dengan M lambda kali V. Ya, ini jangan lupa V-nya ya, berarti MV. Lalu V-nya dicoret sehingga didapatkan D sin theta itu sama dengan M lambda. Nah, ini untuk interferensi konstruktif. Sekarang, bagaimana dengan interferensi destruktif? Jadi, kalau interferensi destruktif, intensitasnya itu bernilai minimum atau 0. Nah, pada saat 0 itu, dia dapatkan hasil seperti ini. Karena kan cos 0 itu ada di V per 2, 3 per 2, V, dan seterusnya. Sehingga kalau interferensi dia minimum, D sin theta itu adalah lambda per 2 kali 2M tambah 1. Nah, ini untuk interferensi destruktif. Pembahasan selanjutnya mengenai refleksi dan refraksi. Jadi ketika sebuah gelombang melewati medium yang berbeda, artinya misalkan dari sini dia melewati medium yang berbeda, N1 dan N2 misalnya, maka ada dua hal yang mungkin terjadi padanya. Yakni dia mengalami pemantulan dan dia mengalami transmisi atau lanjutan. Jadi refleksi dan refraction atau transmisi. Nah, pada bidang batasnya ini, pada batas dua itu, dia harus
memenuhi kondisi-kondisi pada batas berikut, yakni kalau tidak ada sumber, artinya di bidang batasnya itu tidak ada bandi elektrik ataupun tidak ada bukan konduktor, maka berlaku seperti ini. Divergens D yang tegak lurus di arah normal itu kontinu, arti bernilai sama. Lalu D itu adalah epsilon E, maka epsilon 1 E1 yang tegak lurus ya, yang tangensial, sama dengan epsilon 2 E2. Nah, untuk B ini selalu berlaku nih, karena monopol magnet itu selalu bernilai 0 untuk maupun itu nggak peduli dia di medium atau di free space. Divergen B selalu sama dengan 0, maka kondisi ini selalu berlaku. Lalu Karel dari E kan sama dengan minus 2B dot T ya, atau sama dengan perubahan flux. Nah, kita anggap juga tidak ada perubahan flux medan magnet yang melalui dua bidang batas ini, sehingga medan listrik yang berarah tangensial itu kontinu juga, dan hanya atau auxiliary magnetic field ini dia juga kontinu karena tadi ini kalau B-nya kontinu berarti hanya juga kontinu. Dia dianggap bahwa H dot dl sama dengan minu I tambah nggak pakai minu lah, I tambah epsilon do E do T. Nah, jadi kalau tidak ada arus, juga tidak ada ini, maka H dot dl sama dengan 0, yang menunjukkan kalau H yang 1 dikali L dikurang H2 dikali L sama dengan 0. Berarti H sejajar ini dan H sejajar di sini dia bernilai sama, artinya dia kontinu. Lalu refleksi dan transmisi di keadaan normal. Jadi kita misalkan gelombangnya ini itu bergeraknya cuman transversal tegak lurus gini. Dia tegak lurus terhadap bidang batas gitu. Jadi dia nggak punya arah tangensial, dia hanya punya arah normal. Sehingga didapatkan ini E1 ini adalah persamaan gelombang datang ya, K1 kali K1 Z kurang omega T, arahnya itu adalah arah Y ke atas, ini arah X ke atas. Nah, ini arah X ke atas, arah Y ke depan, dan arah Z ke samping. Lalu B1 itu adalah medan magnet datang juga. Nah, ini hubungan antara E dengan B. Yang ini hubungan E dengan B. Ini gelombang datang, lalu gelombang pantul disimbolkan dengan ER. Nah, pada gelombang pantul kan apanya sama, mediumnya sama kan, berarti K-nya ini sama dengan gelombang datang. Tapi arahnya berbeda karena dia pantul ke kiri. Kalau ini gerakannya ke kanan plus, kalau ini gerakannya ke kiri. Nah, juga gelombang transmisi, nah karena dia udah melewati medium yang berbeda, maka K-nya jadi beda, jadi K2. Dan arahnya itu sama dengan arah gelombang datang. Jadi pada saat Z sama dengan 0 ini, penjumlahan darahnya ini harus sama gitu. Kalau dia tidak sama, maka gelombangnya putus, artinya dia tidak kontinu kan, dan itu tidak memenuhi kriteria pada pembahasan ini. Sehingga ini menjadi persamaan pertama. Lalu tadi kita punya kondisi batas kalau turunan itu tadi punya kondisi batas 4 ini B1 sejajar per mu1 sama dengan B2 sejajar per mu2. Yang mana tadi hubungan B itu kan ini dibagi dengan V sehingga dapatkan yang seperti ini. Ya. Lalu kita sederhanakan, kita ganti dia dengan beta itu mu1 V1 per mu2 V2, atau V1 per V2 dia kan N itu kan sama dengan C per V ya, artinya jika cahaya gelombang elektromagnetik melewati suatu medium, maka kecepatannya akan berkurang dan yaitu sebanding dengan M, banding lurus dengan M. Jadi
V1 itu berbanding terbalik dengan indeks biasnya, sehingga dia menjadi terbalik seperti ini. Lalu dari persamaan 1 dan 2, kita bisa eliminasi ya, sehingga didapatkan nilai E transmisi itu adalah 2S1 per 1 tambah beta, dan E refraksi itu adalah S1 per 1 kurang beta per 1 tambah beta. Nah, ya, kita aproksimasi untuk nilai mu, karena misalnya mu itu kan 4V kali 10 pangkat minus 7 ya. Jadi bisa dianggap kecil lah perubahannya. Jadi kita bisa coret aja gitu, dia hampir sama. Selanjutnya, sama seperti tadi, V-nya diganti dengan N, dengan hubungan yang seperti ini tadi. Nah, sehingga didapatkan koefisien transmisi. Jadi, koefisien transmisi itu adalah besarnya misalnya intensitas refraksi ya dibagi dengan intensitas awal. Nah, ini seperti ini. Lalu intensitas transmisi juga sama, juga demikian. Sehingga didapatkan dia hasilnya seperti ini. Ini tuh koefisien transmisi, dan yang ini koefisien refraksi. Nah, koefisien transmisi ditambah koefisien refraksi itu nilainya harus sama dengan 1. Karena kita anggap tidak ada energi yang hilang kan. Oke. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai refraksi atau reflection. Jadi ini disebut juga dengan pemantulan. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tadi, yakni jika sebuah misalkan tali melewati, ini tali di sini tuh masanya lebih ringan daripada yang di sini gitu. Maka pada titik sambungnya ini akan ada gelombang tali yang dipantulkan dan juga gelombang tali yang diteruskan. Nah, itu dia. Jadi kita prinsipnya sama. Kita buat persamaan gelombangnya dulu. Ini untuk gelombang yang datang, terus ini untuk gelombang yang dipantulkan, dan ini untuk gelombang yang ditransmisikan. Lalu pasti dia itu akan berlaku kondisi batas. Di saat di Z sama dengan 0 itu pasti Y datang ditambah Y refleksi itu sama dengan Y transmisi. Ini pasti berlaku. Lalu hal yang berlaku lagi adalah turunannya. Do Y I do X di X sama dengan 0 tambah do Y R do X di X sama dengan 0 itu juga sama dengan do Y T per do X di X sama dengan 0. Jadi turunannya dalam X di X sama dengan 0 itu dia juga kontinu. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi dalam gelombang transversal yang kita kenal biasa-biasa ya. Sehingga juga ya itu sama prinsipnya tadi, sama prinsipnya dengan sebelumnya, yakni mencari berapa sih koefisien transmisi dan koefisien refraksinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.